Di sini jadi yang pengen gue bahas adalah tesis besar gue terhadap cryptocurrency. Di sini ada yang ngikutin gue dari lama nggak? Ada yang ngikutin gue dari lama? Oke, dulu kan kalian banyak tahu, gue itu mungkin kalau kalian kenal awal-awal, sebenarnya dari awal tuh gue dari saham. Tapi di sini gue akan jelasin kenapa sebenarnya gue transisi ke kripto dengan cara yang sangat drastis. Gue bakal jelasin apa pemikiran gue. Jadi kenapa kelasnya itu tesis besar kripto. Karena dulu gue nggak sepercaya itu. Kalau kalian tahu mungkin gue bahkan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, porsi kripto gue tuh masih kecil. Mungkin di bawah 5% dari portofolio. Sekarang gue udah 100% di kripto. Dan gue mau share kenapa gue melakukan switching itu. Ya. Jadi gue pengen tanya ke kalian dulu. Sebelum kalian kan pengen investasi, pengen belajar, pengen dapat duit. Fungsi investasi pertama itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bilang menaikkan aset, cari cuan, melawan inflasi. Ada yang tahu nggak? Ini angka apa ini di sebelah ini? Ada yang tahu nggak? Ini adalah sebenarnya inflasi ya. Jadi ini inflasi di tahun ini. Kalian ada yang tahu nggak? Deposito itu biasanya berapa di Indonesia? Ada yang tahu nggak? 4%, 2%, 5, 4? Ya mungkin 5 benar, 5 paling tinggi. Dengan Indonesia 4,97, kalau kalian dikasih deposito 5%, kena bunga 20% setiap pencairannya, kalian rugi atau untung? Kalian rugi apa untung? Kalian rugi banget. Yang untung siapa? Yang untung banknya. Ya. Kalau kalian itu Indonesia, tapi kalian lihat yang di atas Indonesia, UK itu berapa inflasinya? 10%. Ya. Jadi apakah kalian bisa untuk ngalahin 10% dengan kalian cuma taruh uang di deposito? Apakah bisa? Nggak bisa ya. Jadi ini datanya. Kalian kira Argentina aman pesonya atau Turki? Ada yang pernah ke Turki nggak di sini? Kalau kalian ke Turki sekarang, lira itu murah banget. Jadi kalian ke sana rasanya mereka kayak orang kampung. Karena semuanya murah di sana buat kita orang Indonesia. Karena inflasi 50,51%. Argentina itu tahun ini inflasinya 104%. Argentina peso itu nanti bentar lagi bakal hyperinflasi dan gue akan jelasin kenapa. Ya. Jadi lira itu udah hancur, Argentina peso itu udah hancur. Konsep gue kenapa gue nggak ke saham? Coba kalian bayangin kalian di Turki, ya. Kalian orang Turki, saham apa yang kalian mau beli di sana? Kalau currency kalian turun 50%. Tahun ini uang lu tinggal setengah. Saham apa yang lu bisa beli di Turki? Gue tanya. Ada nggak? Coba lu pikir deh. Lu pikir, saham apa? Saham bank nggak? Tetap nggak bisa. Lu 50% kok uang lu. Lu punya uang 1 miliar nih. Tahun depan tuh jadi 500 juta. Ya. Properti apa yang lu mau beli di sana? Saham apa yang lu mau beli di sana? Pertanyaannya. Pasti saham luar dong. Saham yang inflasi lebih rendah, bener kan? Saham kayak di US, saham di Belanda, saham di Indo. Ya. Karena kalau currency-nya turun, semuanya itu akan turun. Itu konsep pertamanya. Nah, gue akan share kenapa gue punya view yang ekstremis di kripto. Ada yang udah dengerin gue kripto dari tahun 2023 awal? Ada yang udah dengerin? Kalian dapat cuan berapa? Lebih banyak gak? Dari semua kalian nabung di saham sebelum kenal gue. Kenapa? Karena kalian cuma dengan beli Bitcoin, kalian naik 83%. Ada yang tahu IHSG sampai berapa sekarang? 0,95 minusnya. Ya. S&P 500 itu baru 7%. Gold itu baru naik 11%. Sedangkan Bitcoin itu naik 83,62%. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa bisa seperti itu naiknya? Ini dari year to date ya. Ada yang bilang news. Karena banyak pembeli. Kalau kita belajar secara mikroekonomi 101, memang benar ya bisa supply and demand. Tapi menurut gue bukan supply and demand kenapa dia bisa naik. Karena ketidakpercayaan orang terhadap sistem perbankan zaman sekarang. Ya. Jadi kemarin itu kan kita lihat ada Silicon Valley Bank itu collapse. Dari awalnya bank kripto sebenarnya, Silvergate. Silicon Valley kena. Kalian lihat First Republic Bank. Ya. Kalian coba cek sekarang di TradingView, chartnya itu kayak apa? Itu kayak saham gorengan Indonesia. Dibantingnya 70% ke bawah. Di sini yang gue mau kasih tahu ke kalian, semua di dunia ini itu hampir semuanya itu cuma Ponzi scheme, semuanya skema piramida. Saham itu apa sih sebenarnya? Coba kalian pikir, saham itu apa sebenarnya? Ya, perusahaan itu ngapain? Perusahaan butuh duit, dia terbitin saham, ya kan? Begitu orang beli sahamnya, dia dapat modal, ya. Dia ngambilin uang dari masyarakat pekerja yang nabung-nabung saham. Sama aja untuk bikin proyek selanjutnya. Jadi ngambil duit dulu, proyeknya bikinnya nanti. Kalau dibikin, ya. Kalau nggak dibikin, saham bodong, ntar jatuh sahamnya, saham market. Kalau jadi proyeknya, sahamnya tambah naik, karena fundamentalnya akan naik. Oke, di sini gue mau kasih kalian quiz, ya. Gue mau kasih kalian quiz. Kalian anggap begini. Ini kalian lihat, kelihatan nggak? Mouse gue kelihatan nggak di sini? Mouse gue kelihatan? Atau perlu gue coret? Mouse gue kelihatan nggak? Oke, ini adalah peso to USD. Ya, peso itu buat yang nggak tahu adalah mata uang Argentina. Ini tanggal berapa? Ya, tinggal berapa ini? 16 tanggal berapa? 16 Juli 2004. Ya, kalian perhatiin. Ini 16 Juli 2004. Satu Argentina peso itu berapa? Sorry, $1 itu berapa Argentina peso di sini? Ini ada angkanya di sini. 2,91 ya. 2,91. Itu tahun 2004. Jadi kita coba kalian bayangin sini ya. Sebagai pengusaha restoran, kita harus muterin duit kemana? Let's say biar paling gampang. Kalau misalnya gue jelasin pakai bahasa yang kompleks itu susah. Tapi gue akan jelasin dengan restoran ya. Biar kalian gampang, kalian akan lihat di sini ya. Ini kelihatan semuanya? Sini kelihatan semuanya konsepnya? Oke.
Lu punya restoran nih, ya, restoran mahal. Lu nggak usah pikirin bisnis ya, restoran lu laku banget. Setiap tahun, restoran lu ngasilin apa buat lu sebagai owner? Ngasilin duit kan? Ngasilin cuan. Nah, betul. Ngasilin income. Income-nya berupa apa? Restoran tadi di mana? Di Argentina ya. Restorannya berupa peso, ya kan? Oke. Ini sebenarnya sama. Gue kasih contoh pakai restoran, tapi kalian mau jadi seorang karyawan boleh, lu mau jadi guru pun boleh, lu mau jadi orang yang ngasilin duit apapun, mau jadi tukang sampah juga sama. Hasilnya pokoknya peso, ya. Dari hasil peso ini, kalian sekarang pada investnya di mana? Yang rata-rata di kuning. Banyak yang belum mengerti kripto kan. Lu pada invest di mana? Invest di mana? Ada yang saham kripto, BCA, ya oke. Lu sebagai pengusaha restoran di Argentina, ya. Lu beli peso. Terus seperti semua orang ya, beli stocks dan bonds, ya kan? Atau beli rumah, ya nggak? Lu beli rumah di Argentina. Oke. Ini indeksnya Argentina ya. Lu lihat yang di kiri ini adalah indeksnya Argentina. Ya. Ini indeksnya Argentina, ini adalah rumah. Ya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaannya. Kalian lihat pertanyaannya. Kita bisa ada 3 opsi. Yang satu adalah sebagai pengusaha, kita bisa pakai cash kita untuk ekspansi restorannya. Untuk kita bikin lebih banyak cabang lagi. Atau kita akuisisi yang lebih kecil lagi. Kan bisnis katanya diputar uangnya. Ya nggak? Katanya bisnis diputar duitnya. Nah sekarang B, kita lihat. Ya. Kita bisa pakai cash kita untuk beli saham, ya. Indeks S&P Marval itu indeksnya Argentina, properti atau bonds di Argentina, ya. Dan yang C, opsinya adalah pakai semua peso lu, nggak usah pusing beli US dollar. Yang paling cuan yang mana? Ya, yang paling cuan yang mana? Orang bilang A kan, katanya pengusaha, ya kan? Pengusaha ekspansi terus dong, putar dulu terus dong uangnya dalam perusahaan. Ada yang bilang B, jawabannya adalah C. Kenapa? Ya, lu lihat di sini. Ini gua kasih tahu jawabannya. C itu 75 kali returnnya. Kenapa? Lu mau lihat di sini. Ini berapa? Angkanya berapa nih? Kelihatan nggak? Tahun 2004 berapa tadi? 2,91. Sekarang berapa? 219, bos. Itu bukan 2,19, itu 219. Itu 75 kali. Jadi peso lawan dolar devaluasi 75 kali. Artinya apa? Kalian ada yang tahu krisis 98 nggak di Indonesia? Kalian tahu nggak kenapa terjadi krisis 98? Orang itu perusahaan pegang hutangnya dalam bentuk US dollar. Begitu rupiahnya hyperinflasi ke 18.000, mati semua. Jadi mereka punya hutang nih, misalnya lu punya perusahaan hutangnya 100 miliar. Tiba-tiba rupiahnya naik, hutang lu jadi 1 triliun. Perusahaannya nggak ada yang bisa bayar, mampus semua. Ya, including bahkan Bank BCA. Mampus semuanya konglomerat di Indonesia. Jadi artinya apa? Kalian ada yang bisa tarik kesimpulan nggak dari sini? Kalau currency-nya gagal, gue nggak peduli, lu mau beli apapun, saham apapun tuh nggak ada artinya. Ya, kalau fiatnya hyperinflasi kayak di Argentina, lu beli saham Argentina sekarang ya, lu beli saham, gue tanya sekarang, indeks S&P 500 menurut kalian cuan nggak? Ini yang gue salah ngerti dulu. Ini dulu kenapa gue pernah nyaranin kalian kan untuk beli indeks kan? Ada yang tahu nggak? Nggak, indeks S&P itu per tahun berapa? Annual return-nya berapa? 10%? Ya mungkin lah, ya lebih tepat mungkin di 8%, ya, di 8%. Oke. Jadi tapi apakah kalian cuan 8%? Gue mau tanya kalian, apakah indeksnya kalian beneran cuan nggak sih 8%? Nggak, kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa nggak? Kalah sama inflasi, kurang tepat. Nanti gue akan jelasin di belakangnya. Tapi gue mau kasih kalian di sini. Jawabannya dari semua ini ya adalah kita selalu pindah ke currency yang kuat. Ini 219 kali. Jadi lu kalau jadi orang Argentina, penting nggak lu beli saham? Kalau lu bisa balik waktu nih, penting nggak? Penting nggak lu beli properti? Penting nggak beli bonds di sana? Bonds Argentina, ada yang mau beli nggak bonds Argentina? Lu bahkan pegang emas di sana, apa yang terjadi nanti? Bisa ditarik sama pemerintahnya. Kalian kira emas itu nggak bisa ditarik sama pemerintah? Ada yang tahu nggak? Emas fisik, Amerika pernah narik 2 kali. 1930 lu cari. Amerika itu narik emasnya, ya. Lu cari lagi, ya. Banyak masih tempat-tempat lain. Jerman itu pernah ditarik karena mereka krisis dan pemerintah mau semua emasnya kembali. Jadi emas itu bukan sesuatu yang kita bisa, ya betul, ada yang bisa jawab tuh. Untuk danain perang, ya. Jadi mereka untuk danain perang mereka perlu tarik semua emas masyarakatnya. Dan lu bisa ngapain kalau pemerintah bilang, "Oke, gua akan tarik semua emas lu." What can you do? Jadi ini ada ceritanya, waktu itu di Argentina, ada orang untuk ngelawan ini, ada yang punya ide lain. Ada yang tahu dia beli apa? Jadi pesonya ditukar sama apa? Ada yang tahu nggak? Bukan. Dia nggak beli kripto. Dia nggak beli silver, dia nggak beli komoditas. Dia beli mobil. Dia beli mobil bekas. Dia beli sampai ratusan mobil bekas. Dan terbukti harganya mobilnya itu lebih naik, lebih cepat dibanding pesonya. Enggak, bukan mobil eksotis, mobil biasa. Ya, mobil biasa. Itu sampai ratusan dia beli. Apa yang terjadi? Pemerintahnya tarik semua mobilnya. Disita akhirnya. Karena dibilang dia nuker peso untuk semua mobil. Adil nggak? Nggak adil. Jadi apa yang kalian bisa beli sebenarnya di dunia ini? Ini yang bikin gue mikir. Kalau misalnya currency di negara yang gue tinggal, ya, misalnya gue di Argentina, ya, gue di Turki. Apakah ada yang bisa? Gue diversifikasi kemana? Properti di Rusia, ya? Nggak bisa. Jadi kalau currency gagal, semuanya itu kan gagal. Lo lihat di sini. Kalian di Venezuela, ya. Coba kalian ke Venezuela. Kalian mau diversifikasi di mana sana? Coba, aset ada apa aja? Sebutin aset. Ada saham, ada properti, ada obligasi, ada emas,
Ada reksadana. Coba ada yang berani nggak di sini beli reksadananya Venezuela? Gua tantang kalian. Ada yang berani nggak? Kenapa? Karena fiatnya apa? Hyperinflasi. Lu kalau lihat nih, gue balikin ya. Lu lihat ya. Ini apakah nggak tinggi nih? S&P Merval tinggi nggak naiknya? Tinggi, naik nggak tinggi? Naik, ini tinggi loh naiknya. Ya ini sekitar 10% per tahun indeksnya Argentina. Tapi ada fungsinya nggak? Kalau currency lu setahun naiknya 100%. Indeksnya 10% ya per tahun. Currency-nya 100% per tahun. Jadi kalau lu jadi orang Argentina belinya apa? Selalu currency yang lebih kuat, betul nggak? Makanya orang tua kita zaman dulu ada yang nabungnya US dollar. Kenapa orang tuanya nabung US dollar? Ada yang tahu nggak kenapa nabungnya US dollar? Karena currency-nya mereka pikir lebih kuat dibanding rupiah. Nah, tapi kita harus, makanya ini teksisnya kan. Gue kan ajak kalian terus pikir, ya. Gimana caranya konsep berpikirnya? Karena kalau lu cuma mau belajar kripto kayak Bitcoin itu apa, blockchain itu apa, ya, fundamentalnya apa? Oh, cara baca white paper gimana? Nggak akan nyampe di otak lu. Lu harus ngerti fundamental kenapa berpikirnya di pertama kali ya. First layer thinking itu apa? Cara mikirnya gimana? Konsep dasarnya itu apa? Kalian perhatiin. Kalian lihat ada hal yang sama nggak di sini? Ini kiri apa? Peso to USD ya. Turunnya berapa? 75 kali ke bawah ya. Kita hitung devaluasinya. Sekarang ini dolar ke Bitcoin. Mirip nggak? Ayo. Ini yang bikin gue keluar dari saham. Karena kalau rupiahnya kalah sama dolar, dolarnya kalah sama Bitcoin, buat apa gue beli saham? Buat apa gue pernah beli obligasi? Ya, turunnya 98,88% dolar. Ya, ini 75 kali devaluasi. Ini lebih jauh devaluasinya ke bawah. Jadi kalau kalian jadi organ Argentina, daripada kalian beli dolar, lebih baik beli a stronger currency dibanding dolar. Ya, jadi selalu pindah ke currency yang lebih kuat. Jadi Bitcoin itu ibaratnya currency yang lebih kuat. Chinese yuan nggak juga. Kata siapa? Kalian lihat di sini. Ini chart kiri adalah Bitcoin ke USD. Ini yang kalau kalian cari di Google, ya. Kalian lihat bedanya nggak? Bitcoin to USD sama Bitcoin sama Argentina peso. Kenapa di sini cuma nyampe sini Argentina peso naiknya ke atas pairnya? Mulai nangkep nggak kalian konsepnya? Kenapa? Karena mata uangnya turun 100%. Karena Bitcoin ke pesonya lebih tinggi. Jadi lo kalau orang Argentina yang pegang Bitcoin, lo kan jauh lebih kaya dibanding yang nggak punya Bitcoin. Kenapa gue contohnya pakai Argentina, nggak pakai rupiah? Nah, nanti gue kena nih sama BI. Tapi kalian ngerti nggak konsepnya? Sebenarnya sama. Ada yang bilang rupiah belum begitu. Nanti gue akan tunjukin di sebelahnya nih, lebih seru lagi nih, nextnya lebih seru lagi, ya. Ini adalah currency paling kuat, US dollar. Sekarang kan orang bilang mau dedolarisasi, BRICS segala macam. Menurut gue bullshit. Dolar nggak akan turun terlalu dalam. Kenapa? Karena dolar itu masih dipakai di semua trade di dunia. Di IMF aja, ya, dolar itu masih gede banget. Ya. Jadi ini intinya, kalau currency-nya inflasi, semuanya di sampah. Sahamnya di sampah, sahamnya nggak berguna, propertinya nggak berguna, semuanya nggak berguna. Ya, oke. Tadi ada yang bilang apa? Ada yang bilang apa tadi? Rupiah aman. Oke, kita lihat rupiah aman. Di sini gue mau kasih kalian, ya, ini adalah gambaran dari credit default swap. Ada yang tahu nggak CDS itu apa? Credit default swap itu apa? Jadi kenapa gue bisa prediksi Credit Suisse bangkrut dari tahun lalu? Karena gue lihat CDS-nya banyak yang beli. Ya, ada yang bilang asuransi, betul. Kalau di fund itu bisa dijadiin sebagai sebenarnya asuransi. Ya, betul. Jadi intinya ya ini bahasa manusianya. Gue nggak mau jelasin credit default swap di sini ya. Di sini gue mau jelasin bahasa manusianya. Intinya ini orang market, orang-orang paling pintar di dunia itu ngebet bakal jatuhnya berapa persen. Intinya gitu. Lu perhatiin, probability of default. Artinya apa? Kemungkinan currency-nya default atau jadi kayak Argentina. Kalian perhatiin yang paling bawah, Turkish lira berapa? 77,66%. Karena dia udah 50% tahun ini. Semua orang betting bahwa currency-nya akan hancur. Nah, kita punya di mana nih? Nah, gue nggak usah ngomong lah. Kalian lihat sendiri. Ya. Ini ada ratingnya ya. Dari AAA sampai yang paling bawah, yang paling sampah. Nah, kamu perhatiin sekarang. Denmark itu masih AAA. Tapi kalau lihat Indonesia itu BBB, triple B. Probability of default-nya 22%. 23, sorry. Indonesia 23,19%. Orang ngebet credit default swap against rupiah itu 23,19%. Jadi pertanyaan kata siapa aman? Kalau misalnya Brazil itu udah 46%, Turki itu udah 77%, Rusia udah hancur. Udah mati. Itu yang bawah udah mati, udah selesai. Udah dekat kiamat itu yang bawah, ya, gitu. Jadi buat yang bilang bahwa currency itu aman, kata siapa, ya? Kata siapa? CDS itu dipengaruhi apa? Enggak, ini adalah konsensus dari orang-orang di market, ya. Ini konsensus dari orang-orang di market. Nah, move of stronger currency itu sebenarnya udah ngomongin sama JP Morgan. Dia bilang gold is money, everything else is credit. 1912. Kalian tahu nggak, US dollar pada 1971 itu apa yang terjadi sama US dollar? Gue pernah bahas di video YouTube gue, apa yang terjadi? Di peg, lepas backing sama emas, cabut sama emas, betul. Saat US dollar dicabut sama emas, US dollar itu menjadi kredit. Kalian ngerti nggak? US dollar itu sama dengan hutang. Di saat itu dilepas dari emas. Karena itu adalah betul mata uang angin. Ya. Jadi cash yang kalian pegang, ini gue ada cash nggak? Gue cari cash. USD gue nggak ada sih. Tapi cash yang kalian pegang, ya. Ini cash yang kalian pegang. Ini dari angin. Ya, ini tuh di back sama kepercayaan. Semua itu fungsinya cuma kepercayaan. Gue mau kasih konsep yang kita balik waktu dulu ya. Kita kan mau belajar tentang uang nih. Kita mau belajar tentang uang fiat ya. Ini adalah uang fiat nih. Ya, ini note baru nih ya. Ini uang fiat. Gue akan ajarin kalian tentang uang fiat. Kenapa gue keluar dari semua investasi yang lain? Pertama,
sebelum terjadinya kertas ini apa? Sebelum terjadi uang kertas ini dulu pakai apa? Kalau misalnya gue mau beli aqua nih, pakai apa? Tukar kan? Misalnya gue punya buku nih, ya, gue punya buku tukar. Tapi problemnya dengan barter apa? Ini gue tulis di sini, lack of economic skill. Contohnya, kalau lu tukar ikan, misalnya kalau ikan buat daging mungkin masih cengli. Tapi kalau ikan buat rumah, apa yang terjadi? Ikannya kan banyak banget tuh. Begitu rumahnya udah selesai ditukar, ikannya udah basi. Ngerti nggak? Sama kayak lu apel. Lu apel tukar misalnya untuk komputer deh. Apelnya banyak banget, komputernya sedikit. Apelnya udah busuk, komputernya baru datang. Ya, jadi lack of economic skill. Nah, setelah dari awal barter berubah jadi apa? Ada yang tahu? Ini apa nih? Ada yang tahu nggak ini? Kerang, betul. Pakai kerang, ya. Jadi uang itu cuma sekedar store of value. Kalian ada yang tahu nggak di penjara tuh uangnya pakai apa? Ada yang tahu? Di penjara uangnya pakai apa? Ada yang tahu? Ini jadi, kalian percaya nggak? Ini bisa jadi uang, betul. Ada yang jawab. Ada yang percaya nggak? Ini tuh uang loh di penjara. Buat kalian punya teman yang pernah di lapas, ini uang mahal. Kalian bisa pakai tukar buat macam-macam loh ini, ya. Rokok, ya. Dan di sini kalian lihat kemajuan teknologi bikin kerang tuh jadi gampang ditemuin, ya kan? Begitu kerang gampang ditemuin, apa yang terjadi? Gak bernilai. Karena orang tinggal ngambil aja, dia tipu orang ini kerang gua nih, ya. Inflasi kerang, betul. Inflasi kerang nggak ada nilainya. Nextnya berubah jadi apa? Jadi koin. Nah, tapi koin itu dulu sebenarnya apa sih? Emas kan. Nah, kenapa pertama kali jadi kertas? Kenapa pertama kali jadi kertas? Bukan mudah dibawa. Cetakan mahal benar. Kalian tahu nggak? Nyetak uang ini ada cuannya. Ada yang tahu nggak? Kan ini ada modalnya. Ada selisihnya loh ini. Selisih namanya seigniorage. Itu masuk ke pendapatan pajak kalau di US, ya. Jadi ini dicuanin juga. Kalau koin lebih murah sebenarnya. Koin lebih mahal, ini lebih murah. Nah, tapi koin yang dulu pertama kali, ada yang tahu nggak? Koin dulu dari mana? Gue mau challenge kalian terus biar kalian mikir. Koin dulu dari mana? Koin dari emas, betul. Tapi kenapa berubah jadi kertas habis itu? Kertas ini apa sih sebenarnya? Dulu sertifikat emas, betul, ada yang mesti jawab. Jadi karena kalau koin, ya, lu mau beli botol pakai satu koin itu terlalu mahal. Jadi lu tukar sertifikat berupa kertas. Jadi ini sertifikat sampai tahun berapa? Tahun berapa? 1971, waktu perang Vietnam. Kenapa dia hyperinflasi di 1971? Karena dia butuh funding untuk perang Vietnam. Dia harus cetak ini. Betul, dia harus cetak uangnya, US dollarnya, ya. Jadi semua itu free floating, kayak ngambang sebenarnya ngambang. Uang itu ngambang. Nah, ini adalah konsep uang dari Karl Menger. Ini father dari Austrian School of Economics. Uang itu harus punya dua fungsi. Satu, sellability, kemudahan untuk dijual di market. Nah, ini mudah nggak? Mudah dijual di market. Kalau kalian bawa rokok ke dunia kita biasa, bukan di penjara, susah. Kenapa? Sellability, kalau lu mau tukar apa? Ini 36.000, ya. Lu mau tukar juga lebih ribet. Kalau kembalian gimana? Buka terus kasih rokoknya kali. Bisa, sebenarnya bisa sih, gitu. Cuma susah aja, ya. Karena uangnya bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Kalau rokok nih bungkusnya lu buka kayak gini, apa yang terjadi kalau kelamaan? Kalau kelamaan apa yang terjadi? Buat kalian yang ngerokok, basi, mempem, ya. Jadi nggak sellability. Jadi harus punya dua. Nah, ini masuk nih fiat. Ini sellability dan ini store of value, ya. Satu ini sellability, ini store of value. Nah, oke. Kita akan lihat next ya. Uang fiat itu sebenarnya sama, ya. Uang fiat itu sebenarnya semuanya sama, including US dollar. Ya, semuanya itu adalah sebenarnya skema piramida. Gold itu sebenarnya real money, ya. Gold itu real money, baru dijatuhin ke bawah ke central bank. Fiat dalam bahasa Latin itu let it be done. Jadi aja. Ya, jadi aja. Jadi kalau kalian lihat first recipient of fiat currency itu siapa? Government, pemerintah, Wall Street, dan perusahaan besar. Yang kedua itu lower tier bank, ya, bank buku satu yang di bawah-bawah, small business. Dan yang terakhir itu siapa? Kita semua. Kita adalah penerima fiat tier terakhir. Jadi kalau dalam sebuah bisnis kalian harus ngerti capital structure. Siapa yang dapat apa duluan? Contohnya ya, lu mau invest saham deh. Emang lu kira lu yang cuan invest saham? Yang cuan tuh siapa sih sebenarnya kalau kalian invest sahamnya? Bosnya lah yang punya. Yang punya ownernya. Abis ownernya yang cuan apa abis itu? Direksi-direksinya kan yang punya saham. Kalau lu pada tuh siapa? Ya betul, liquidity provider, ya. Mereka kan dapat duit duluan sebelum kalian. Di kripto apakah sama? Sama. Lu ke kripto yang kecil-kecil emang apa yang terjadi? Emang yang punya projectnya itu nggak pre-mine projectnya dulu? Kalian pelajarin, yang gue tulis di Twitter, tokenomics. Apa yang terjadi kalau kripto project kecil-kecil? Sama dengan saham, ada foundernya. Semuanya sama. Kalau lu ngerti ya siapa yang diprioritasin duluan dalam namanya capital structure, lu kan lebih sering cuan. Contohnya di saham, ya common stock tuh yang paling bawah. Lu semua tuh udah paling nggak dipedulin sebenarnya. Di atas common stock apa? Ada yang tahu? Capital structure saham di atas common stock. Preferred shares, betul. Di atas preferred shares masih ada apa lagi? Ya betul, saham preference. Di atas saham preference, nah ada saham private. Di atasnya lagi ada apa lagi? Di atasnya masih banyak. Capital shares masih banyak. Lalu bisa jawab, kreditur. Betul, bond. Hutangnya, kreditur.
Kreditur pun ada strukturnya lagi nggak? Siapa yang dapat apa duluan? Kalian kalau bank dapat duluan loh, ya. Bank dia dapat duluan. Naik ke atas masih banyak sampai pemilik perusahaannya paling atas, ya. Jadi lu tuh paling bawah. Orang yang dikerjain itu selalu yang paling bawah. Semua dunia itu bekerja kayak gitu, ya. Semuanya itu sebenarnya piramida. Lu mau ngomong saham apapun itu semua sama. Cari duit, ya kan? Cari duit dari publik, right issue, banting, funding. Kalau jadi proyeknya ya udah, revenue tambah tinggi, fundamental kelihatan bagus, laporan keuangannya bagus, sama naik lagi. Semua sama. Mau kripto, mau saham, mau obligasi, mau properti pun sama. This is how you play the game. Sekarang, kalau main properti, ada yang pernah nggak mikir, oh gue mau bikin kos-kosan properti? Ada yang pernah mikir nggak? Oh enaknya kalau gue punya duit 1 miliar, nih 2 miliar gue bikin ada 3 pintu. Sekarang gue bertanya, ada nggak konglomerat properti yang main kos-kosan? Ada nggak? Jadi kalau yang ngajarin kalian nggak bikin kos-kosan itu apa? Ada nggak konglomerat yang bikin kos-kosan? Ya hotel mah banyak, tapi hotel mah banyak kan buat gengsi lah. Kalian bikinnya apa? Gini deh, ada nggak yang beli apartemen konglomerat, bikin apartemen untuk disewain? Ada nggak? Contoh nih, bikin apartemen gini nih buat disewain. Ada nggak? Siapa? Kalau ada siapa? Nggak ada lah. Dia bikin, terus diapain? Dijualin. Dia bikin, dijualin. Ada nggak konglomerat yang bikin kos-kosan? Ada. Tapi dia nggak sewain. Apa yang terjadi? Dia pakai dia ngapain? Dia jual. Dia bangun, dia dapat tanah murah nih, bahkan kerja sama orang lain tanahnya. Dia bangun tuh kayak kos-kosan banyak, dia jualin ke orang yang buat sewa-sewain. Lu paling bawah tuh kalau yang kos-kosan tuh. Namanya lagi di capital structure. Kalian lihat yang di Sinar Mas punya yang di BSD itu ada kos-kosan kan dia bikin kan. Tapi itu dijualnya untuk orang yang mau ngekos-kosin kan. Dia nggak sewain kan sendiri, ya. Ya itu. Kenapa mereka mikir gitu? Karena mereka udah di atas pikirannya, jauh. Ya. Nah ini kalian perhatiin. Gue pengen tanya deh ke kalian sebenarnya sekarang. Ada yang tahu nggak? Ini gue pakai contoh ini kalian bagus nih. Ada yang tahu nggak harganya dulu berapa? Tapi salah nggak buat bikin kos-kosannya? Salah lah. Lu paling belakang di capital structure. Ada yang tahu dong? 16.000. Ada yang tahu nggak? Berapa dulu? 24.000 masih nggak gitu lama. 20. Kalian menurut kalian ini salah satu barang yang paling dikonsumsi nggak di Indonesia? 12.000 bener. Ada yang ngomong dia jual lu betul 12.000. Ya, gue pertama kali bakar ini gue waktu itu SMP itu 16.000. Tapi dulunya itu 12.000. Pas gue masih SD ini 12.000. Ya, ini 12.000. Sekarang coba lu pikir, sekarang harga berapa? Dijual di Alfamart tadi tahu nggak? Gue baru beli ini tadi. 32, 36, 36. Ada yang bisa hitung matematika inflasi berapa? 12 ke 36? Berapa? Ayo. Nah, sekarang oke. Data BI inflasi berapa? Data BI inflasi tadi berapa? 4,9. Oke. Ini berapa? Oke. Lu orang di Indonesia orang biasa mikirnya mau ngerokok apa mikirnya inflasi 4,9. Nah, sekarang coba gue tempel di sini ya. Harga dulu, harga sekarang. Apa yang terjadi di Indonesia menurut kalian? Kalau orang benar-benar tahu, demo, betul. Sama. Ini ada yang tahu nggak? Ini harga berapa nih botol ini? Bisa tebak? Enggak, ini nggak 3.000, ini 8.000, benar. Dulu berapa? Dulu 2.000 bos. Ini dulu 2.000. Ini 8.000 gue beli tadi di bawah, ya. 8.000. Botolnya bagus 8.000. Naiknya berapa kali tapi? Nah, jadi sekarang kalau kalian mau hitung inflasi itu bukan satu angka, ya. Inflasi itu bukan satu angka. Cara ngitung inflasi bukan itu. Inflasi adalah sebuah vektor. Ini beda sama ini. iPhone beda sama buku, ya. Per produk beda, itu adalah vektor. Vektor kenaikan, betul. Ini gak ada yang ngerti tapi. Di saat gue tahu inflasi itu vektor dan selalu pindah ke currency yang lebih baik, gue keluar dari investasi yang lain semuanya. Kalian mau tanya kan tesis gue kenapa gue pindah? Itu alasannya gue pindah. Karena gue ngerasa, oke, gue invest saham nih 15% per tahun, itu gue masih cuan 10% di atas inflasi. Itu dulu otak gue. Tapi sekarang setelah gue tahu ini, apakah saham gue ngalahin ini? Gue mending nyimpen rokok aja, ngapain gue beli saham? Bahkan saham gue aja kalah sama barang. Terus gue ngerasa, kalau semua orang bisa cuan dari beli saham BCA, gue nggak cuan dong. Gini, konsepnya, kalau semua orang bisa dapetin deposito 5%, apakah tambah kaya mereka 5% atau semuanya jadi rata? Jadi rata. Jadi kalau kalian beli ini US dollar 100 tahun lalu, sekarang hilang berapa persen? 99%. Betul. Jadi oke, rumah deh di Indonesia. Jakarta, tanah di Menteng. 20 tahun lalu sampai sekarang bedanya berapa? Sekolah. 20 tahun lalu sama sekarang bedanya berapa? Nah, ayo, bingung gak lo? Ini gue challenge nih cara kalian pikir nih. Kalian bingung gak sih kenapa orang gak bisa kaya? Karena uang lu tuh hilang terus. Ini uang lu ini setiap 3 tahun sisa setengah. Karena ini gue bilang tadi, semua uang yang lu tabung setiap 3 tahun itu sisa setengah. Jadi lu kalau jadi pengusaha yang dapat uang atau lu pekerja yang dapat uang, kalau lu simpan cash, lu ingat ya, setiap 3 tahun uang gue sisa setengah. Itu real inflasinya, rokok dan teman-teman semua yang lainnya nih, ini semua barang. Ya. Gimana mau kaya? Kalau tiap tahun uang lu tinggal setengah. Coba. Itu ibaratnya lu ngedayung, ya kan? Lu ngedayung, tapi kapal lu bolong. Tenggelam nggak? Tenggelam nggak? Oke. Kalian ingat baik-baik. Ingat ya, US dollar hilang berapa? 9%. Ingat ya? Semua ingat ya? Oke, kita akan next ya. Ini adalah dari IMF. Ini data 2021. Gue nggak usah cari yang baru. Nggak penting. US dollar tuh gede nggak di sini? Untuk reserve negara-negara.
Dulu reserve-nya tuh pakai emas, sekarang kan pakai US dollar. Ya. Oke, ya. Ini mata uang, ini Vietnam dong, ini Thailand baht, ini rupiah. Mereka semua punya ini, mereka semua punya reserve. Sekarang pertanyaan gue, kalau USD-nya hilang 99% dari value-nya dan dia free floating kayak gini, yang ngikut dia itu jadi apa? Ayo. Oh, mikirnya dalam nih. Gue di sini nggak ngajarin tutorial blockchain itu apa. Gue nggak ngajarin tutorial blockchain. Gue ngajarin cara berpikir kalian. Ya, cara pikir kalian. Apa yang terjadi? Vietnam dong ini jadi apa? Coba kalian lihat Vietnam dong to USD. Cek sekarang Google. Vietnam dong to USD. Vietnam dong to Bitcoin. Kalian lihat. Gak bernilai. Gak bernilai. Tapi kalau ini semua orang Indonesia tahu apa yang terjadi, boom, revolusi besok pagi. Dan ini orang US juga nggak ada yang tahu. Kalian kira kalau ini di print nih, dilempar di semua rumah orang US, apa yang terjadi? Chaos. Tapi dunia ini tuh unik. Layaknya kapitalisme, nggak bisa semua orang jadi kaya. Nggak bisa semua orang ikut ini. Yang ikut kelas ini cuma berapa? Berapa? Yang ikut kelas ini berapa? 1.000 kan? Nah, yang nggak tahu ini berapa banyak? Ada bilang sore hilang nggak suaranya? Aman? Aman ya. Oke. Ayo. Dari berapa? 1.000 dari 270 juta. Ya udah kita aman. Gitu. Biarin aja yang lain nggak tahu gitu. Yang lain nggak tahu ini tiap 3 tahun sisa setengah. Makanya mau tau nggak? Makanya gue nggak pernah nganggap ini berharga. Gue setiap kali lihat ada Satom, gue selalu kasih 50.000, 100.000. Kenapa? Kan nothing real. Ini nggak benar. It's nothing. Gitu. Ya. Gue selalu kasih. Lu tanya di bawah nih di apartemen lu tanya, gue selalu kasih. Itu nggak ada artinya buat gue. Betul. Kalau lu bisa ngelihat semua ini Henry Ford yang bilang, kalau orang tahu cara kerja uang ini, besok pagi revolusi. Ya. Oke, sekarang ini gue ngajarin kalian tentang investasi, ya kan? Dulu gue juga goblok kok. Gue ngajarin buat beli S&P 500. Sampai gue ngerti tentang ini. M2 money supply, dan tahu nggak ini apa? Nah, ini peredaran uang, ya, yang dicetak. Total peredaran uang, betul. Ini S&P 500. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah yang beli indeks cuan apa enggak? Jadi uangnya dicetaknya bareng nih sama indeksnya. Nah, ini kan gue pakai US kan. Tapi kalian bisa pikir aja yang indeks yang kita punya. Apakah sama rate ini? Sama. Rate-nya sama, sejalan. Makanya orang pada takut kalau orang ngerti kripto. Betul, kantong kiri, kantong kanan. Jadi di US tabungannya bukan uang, tapi tabungannya apa? S&P 500. Pindahin uang dari para orang susah yang cuma kerja biasa, tabung di indeks. Ada yang tahu nggak? 50% dari return S&P 500 itu dari siapa? 50%. Ada yang tahu? Dari Apple dan satu lagi, bukan Coca-Cola, jauh. Coca-Cola mah gembel. Microsoft, betul. Apple dan Microsoft itu nyumbang 50%. Jadi lu kerja nih kan? Kerja, ya kan? Ambil duit, yuk tabung di indeks. Lu kasih ke siapa uangnya? Tim Cook sama Bill Gates. Coba kalian pikir. Kalian coba pelajarin dalam tentang World Economic Forum. Kalian cari di sana. Dalam coba, kalian pelajarin tentang Vanguard. Yang bikin indeks ini siapa? Namanya John Bogle. Ya, Fu Index. Itu siapa yang bikin? John Bogle. Pelajarin secara dalam dan lu nggak akan beli indeks lagi. Ya, lu nggak akan beli indeks lagi. Karena itu cuman pindahin uangnya dari orang nggak punya ke orang yang punya. Jadi mereka cetak uangnya, dibagiin ke yang nggak punya, dipindahin ke yang punya, ngerti nggak? Cetak uang ini, ya kan? Terus lu kerja nih, kerja dari pagi jam 7 malam pagi sampai jam 9 malam. Dikasih gaji, nih gaji lu 3 juta. 3 juta tabung ke indeks. Nah, itu coba pikir deh, ya. Jadi ini yang terjadi, ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, ada yang pernah dengar nggak Bernie Madoff? 50 billion Ponzi scheme. Kalian kira Wall Street itu bukan pyramid scheme, ya? Kalian kira itu bukan pyramid scheme? Betul, pyramid scheme cuma legal. Sekarang gua tanya, asuransi bisnis modelnya apa sih? Kumpulin lu kasih dia uang, asuransi ya, lu kasih dia uang. Terus kalau lu sakit dan sesuai dengan kita punya ini, bukan sesuai dengan kita punya klausul, gua akan klaim, duitnya nggak dibalikin lagi, duitnya diinvest sama dia, beli saham sama dia. Ya itu bisnis matematika, betul. Makanya aktuaria dibuatkan. Jadi itu lo bisnis matematika cuma ngitung. Tapi apakah itu bukan ini sebenarnya? Kalian mikir, bank fractional reserve apakah bukan ini? Bank tuh cuma punya 10% dari uang lu, 90-nya diputar-putar sama dia. Jadi kalau kita tarik 20% dari semua uang kita, bangkrut dia besoknya. Namanya bank run. Udah terjadi di US, udah terjadi. Ya orang udah mulai sadar nih. Ya, First Republic Bank udah terjadi. Ya. Jadi dari problem ini, ya, dari problem tahun 2008 krisis ini, diciptakanlah namanya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu hard money. Ya. Problemnya dengan fiat apa? Problem pertama dengan fiat apa? Tidak ada yang namanya supply cap. Bisa dicetak berdasarkan kepercayaan, bahkan tidak ada satuan emasnya. Ini reserve-nya cuma US dollar dan sedikit emas. Kalau Cina udah mulai buang US dollarnya, dia mulai ambil holding emas. Tapi what's the better alternative? Kalau emas kita bisa ditarik. Jawabannya orang harus ciptakan. Jadi dunia ini lucu. Dari zaman dulu kita berburu. Ya, dari zaman dulu kita berburu. Apa yang terjadi? Dulu kan kita dapat daging nih, makan langsung mentah. Karena problem itu manusia menciptakan yang namanya, manusia ciptakan apa? Api. Betul, ini adalah sebuah evolusi berpikir dari manusia. Ya. Manusia itu 19
04 itu bikin apa? Ada yang tahu? Teknologinya. Baru awal mau bikin mobil kan dan lain-lain. Baru mau bikin pesawat kan tuh, saudara. Lu bandingin 100 tahun lagi. Pesawat mereka sama kita punya yang Black Hawk. Jauh nggak? Jauh. Kenapa? Karena ada problem. Manusia itu sangat pintar. Ya. Jadi kita bisa ciptakan sesuatu dari problem. Karena ada problem tentang uang. Dulu, gue mau tanya, internet itu apa sih sebenarnya? Internet itu apa? Nge-bridging antara apa? Distribusi informasi kan. Internet itu distribusi informasi, simple. Dulu kalau kita mau dapat informasi harus telepon, harus lewat email, email harus kertas kan, surat. Tapi informasi jadi distribusi. Karena informasinya bermasalah, setuju? Informasi bermasalah jadi diciptakan internet. Kalau sekarang uang bermasalah jadi diciptakan Bitcoin. Jadi ini solusi dari uang. Ini kertas cuma 9 lembar. Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Gue gak akan jelasin secara dalam, karena ini bisa mungkin 10 jam lagi kalau gue jelasin tentang Bitcoin. Ya. Ini masih panjang, tapi gue mau kalian tesisnya ngerti dulu. Lu bisa cari sendiri nanti bebas. Ya. Ada yang bilang, tetap aja kekurangannya. Belajar dulu yang dalam ya, belajar dulu. Jangan komen sini, belajar dulu. Karena ilmu lu masih tetek banget ya. Di sini jadi, gue mau ngajarin orang-orang yang mau belajar. Jadi gue gak perlu orang yang sok pinter. Di sini kita lihat, Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Ini kertas 9 lembar. Cuman disebar di internet. Jadi aset nomor 11 paling berharga di dunia. Bayangin nggak? Kertas 9 lembar. Saat ini ya aset ke-11 paling berharga di dunia. Kok bisa? Ada yang bingung nggak? Kenapa bisa? Ini cuma kertas loh. Ke-1 tuh masih emas. Emas tuh 12 triliun. Ya. Sekarang kita akan coba lihat teks lagi konsepnya. Kalian harus belajar, ini structure dari sebuah scientific revolution. Ya. Ada yang bilang tadi, pertanyaan bagus. Bitcoin kalau 21 juta, jadi yang nggak punya gimana nanti? Bitcoin itu bisa dipecah jadi 100 juta unit, satu koinnya. Jadi Satoshi namanya. Ya. Satoshi kalian bandingin sama currency nanti. Ya. Jadi Thomas Kahn bikin yang namanya scientific revolution. Kalau kalian tahu dari S-curve, ini selalu kayak ini. Pertama, ada paradigm. Ya, jadi ini ada normal belief dan practice. Contohnya paradigm itu adalah uang. Normal science, research confirms the validity of the existing paradigm. Artinya apa? Oh, nggak apa-apa kita pakai fiat. Nextnya, anomaly. Minor changes according to research. Anomali ini mulai terjadi nggak di perbankan? Ada yang kira nggak Credit Suisse bakal bangkrut? Ada yang kira nggak? Gue dulu dikatain gila loh 1 tahun lalu pas bilang. Gue udah prediksi. Gue dikatain gila dulu. Sama teman-teman gue di capital market pada bilang, oh dari mana lu? Ya kan? Pas di Greyhound gue pernah bilang ada yang datang waktu itu acara gue di Greyhound Menteng. Gue bilang Credit Suisse akan bangkrut. Orang ketawain gue. Teman-teman gue sendiri ketawain gue. Nextnya major changes. Gebak gitu. 2008 hancur semuanya. Apa yang terjadi? Revolusi sains. Selalu begini. Dari zaman dulu. Selalu begini. Saat terbaik untuk kita masuk ke sebuah teknologi, itu di saat orang pada nggak percaya. Ya. Orang nggak percaya, tapi orang semua udah tahu. Bapak lu mungkin udah pernah dengar Bitcoin, tapi dia nggak percaya. Itu saat terbaik untuk masuk ke sebuah aset. Di saat semuanya masih skeptis, tapi semuanya udah tahu. Artinya kita udah di tahap apa? Kita di tahap apa? Anomali. Udah terjadi anomali. Ya. Tinggal gedebek, gede, baru orang semua pakai Bitcoin. Orang udah tahu semuanya, tapi belum percaya. Kalian ada masih skeptis nggak di sini? Yang masih mikir, aduh Bitcoin koin apa nih? Nah itu kalian persis orang-orangnya. Lu nggak ngerti teknologinya. Otak lu belum sampai. Ya. Bukan teknologi yang salah, otaknya belum sampai. Gue juga dulu sama, otaknya belum sampai. Belajarnya susah. Kalian perhatiin, trajectory dari teknologi revolusi. Selalu gini, ya. Dia selalu bentuknya S-curve. Tapi adopsi paling cepat adalah di saat mau terjadi S-curve ini. Ya. Jadi buat kalian, setelah ikut kelas ini, kalian coba pelajari tentang Bitcoin apa itu, caranya gimana. Ya. Orang itu selalu dikira gila, sampai dia terbukti benar. Gue juga dikira gila, kalau ntar bakal banyak yang hujat kan, ngapain sih ngajarin kripto. Kalian ngeliatnya di Twitter. Kripto ya. Orang ketawa pas gue beli kripto. Tapi buktinya apa? Dari Januari gue udah bantai semua fund manager yang ada di Indonesia. Nggak ada yang dapat 80%. Cari aja satu pun, KPD, reksadana manapun, nggak ada yang 80%. Year to date. Gue cuma beli Bitcoin dan tidur. Mereka capek-capek, cari analisanya ini. Lebih efisien yang mana? Beli apa? Bitcoin. Kenapa? Karena ini sama kayak di Argentina tadi, restoran tadi. Kalian ngerti restoran tadi nggak? Ngerti restoran tadi nggak? Jadi kalau misal kita punya tadi uang tadi, bagusnya tuker ke stronger currency. It doesn't matter sahamnya, it doesn't matter propertinya. Nggak penting. Ada yang tanya bawa bodyguard ke kemana-mana? Ada, aman kok. Gue selalu ada. Gue ada security team, aman. Jadi sama ya, ini dokter ini ya, Ignaz Semmelweis, kalian cari. Dia itu bilang ke dokter-dokter, kalau sebelum operasi, cuci tangan dulu. Apa yang terjadi? Kalian tahu nggak? Dia dimasukin RSJ loh, dimasukin rumah sakit jiwa. Bukan cuma dibilang idiot, dia disiksa dan dimasukin ke rumah sakit jiwa. Cuman karena bilang, sebelum operasi, biar bersih tangannya cuci tangan dulu. Dibilang idiot. Abis mati, apa yang terjadi? Semua orang harus cuci tangan dokter. Jadi gini, itu scientific revolution. Tingkat kelahiran yang berhasil naik. Jadi kalau kalian percaya kripto itu sama kayak internet tahun lalu ya. Gue bakal patahin semua kepercayaan kalian. Kripto akan menggantikan perbankan tradisional seperti surat digantikan dengan email. Ada yang percaya nggak?
Kalau internet tadi gue bilang merevolusi distribusi informasi, kripto itu bakal merevolusi uang. Ya. Internet itu distribusi informasi, kripto itu merevolusi uang. Ada yang tanya, waduh gue skeptisnya sama kripto. Ada yang tahu nggak? Orang paling kaya di Meksiko itu siapa? Ricardo Salinas, Pilego. 60% asetnya dia di Bitcoin. Apakah lu lebih pintar dari dia? Harta dia 13 billion US dollar. Itu berapa ratus triliun tuh? 100 berapa? 150 triliun. Lu lebih pintar dari Ricardo Salinas kak? Yang bilang, oh Bitcoin itu scam. Apakah lu lebih pintar dari dia? Terus kenapa lu bisa bilang bahwa Bitcoin itu bukan aset yang bagus? Dia taruh 60% liquid portofolionya. Gelas lu kayak sebenarnya uang lu ya gini ya. Finance dan fitness itu unik. Mau tau gak kenapa gue bilang finance dan fitness itu unik? Kalau lu datang ke gym, badan lu kurus krempeng nih, lu teori jago nih ya. Terus lu ngajar orang, ini cara bench press. Ada yang dengerin nggak? Ada yang dengerin nggak? Nggak ada. Dibilang lu kurus lu, goblok lu. Kurus, goblok. Gitu. Kalau di finance, ya, di finance, lu nggak punya duit nih. Atau let's say lu punya duit lah, tapi duit lu sedikit. Duitnya dikit nih. Kayak kan banyak tuh yang di Twitter tuh kan, yang gelarnya panjang tuh. Gelarnya panjang, tapi duitnya dikit. Gue punya ilmu bro. Terus dipercaya sama semua orang ilmunya. Karena dia kerja di instansi, ya kan. Gelarnya keren. Duitnya nggak punya. Itu kalau di gym itu sama. Teorinya banyak. Asetnya orang ya, kalian bayangin. Kalian di gym, orangnya kurus tapi pinter banget. Gelar dia banyak. Lu mau dengerin nggak sih? Nah ini, kalau bench press. Terus kenapa lu dengerin orang yang nggak punya duit buat investasi? Gak masuk akal kan? Itu indahnya finance. Jadi kalau gue mau dengerin orang, gue liat yang kaya. Nih, Ricardo Salinas, hartanya ratusan triliun. Gitu. Gue seorang value investor. Ada nggak yang gue seorang value investor? Lu lebih pintar dari Bill Miller nggak? Ini muridnya langsung Benjamin Graham. Jadi dia punya fund namanya Miller Value Partners. Dia taruh 50% asetnya di Bitcoin. Ya, dia bilang take advantage of shares that are trading at discounted price, calling cryptocurrency misunderstood. Gak dimengerti. Ini salah satu value investor legendaris paling jago yang pernah ada, yang pernah hidup di muka bumi. Kenapa Warren Buffett belum percaya Bitcoin? Karena yang percaya nggak Warren Buffett juga punya Bitcoin sebenarnya. Jangan dengerin apa yang dia ngomong, tapi yang lakuin. Karena dikit lagi umurnya kok. Nggak, salah. Dia punya kok. Ada yang tahu nggak dia punya lewat mana? MicroStrategy benar. Nah, jadi kalian jangan dengerin apa yang dia ngomong, apa yang dia lakuin. Dia punya saham di mana? Bank of, coba cari. Bank of, 30% di mana? Bank of America, betul. Bank of America itu punya 1% dari holder Bitcoin paling besar, Michael Saylor. Jadi dia punya, tapi dia ngomong red poison, hebat nggak? Dia punya juga digital bank di Argentina. Di Brazil. Ada yang tahu nggak namanya apa? Nubank. Nubank offer apa? Nawarin apa sekarang? Ayo, Nubank nawarin apa? Nah, gue challenge pemikiran kalian. Ya, betul. Anak-anaknya yang punya, dia punya stok Bitcoin. Orang nggak ada yang tahu tapi. Jadi sama ya. Kalau lu ngobrol bahkan sama orang-orang di instansi tertentu di Indonesia, kalian akan kaget banyak yang udah punya Bitcoin. Kalian akan kaget. Kan gue kan udah sering ngobrol ya. Jadi apakah kalian ini sama betul? Kayak Warren Buffett bilang dia tiap hari makan McD, makan Coca-Cola. Apakah benar? Apakah betul dia makan Coca-Cola terus masih sehat? Ya enggak lah, jualan. Nah, Jack Dorsey pernah bilang, ketika dia ketemu Bitcoin, itu sama kayak dia waktu itu nemuin internet. Jadi pertanyaannya apakah lu lebih pintar daripada Jack Dorsey apa enggak? Masa sih lu lebih pintar dari Ricardo Salinas, Jack Dorsey, Camat, lu lebih pintar dibanding semua, Michael Saylor? Kalian ada yang tahu Michael Saylor nggak? Kalian kenalnya dari Bitcoin kan? Tapi kalian ada tahu nggak? Dia yang beli saham Apple waktu tahun 2010. Saham Apple, Microsoft dia beli tahun 2010. Ini yang dia bilang. Ini gue akan ngomong, diversifikasi itu bullshit. Mau tau nggak kenapa? Ada yang mau tau kenapa? Coba kita balik ke tahun 2010 ya. Kita balik ke tahun 2010, lu beli sahamnya Microsoft. Sama fund manager yang diversifikasi, aset itu akan disuruh pecahin kemana? Dell, HP, IBM, ya nggak? Kan harus diversifikasi, ya kan? Karena itu blue chip waktu itu sama. Jangan all in di Microsoft. Beli Dell, beli apa lagi? IBM, apa ya? HP, apa merek komputer? Lenovo. Tapi apa yang terjadi? Begitu lu diversify Microsoft lu gembel, jadi gembel lu. Ya Microsoft tetap naik, tapi yang lainnya jadi gembel. Jadi diversifikasi itu adalah menjual winner untuk membeli losers. Mau gue ulangin lagi gak? Diversifikasi itu adalah menjual yang menang untuk membeli yang kalah. Jadi kalau kalian udah punya winner, stick to it. Lu suka Bitcoin, Ethereum, lu beli Bitcoin, Ethereum. Karena lu menjual itu, lu menjual yang menang dan lu beli yang kalah. Semua di saham sama. Kalau lu beli BCA doang dari tahun 2000, lu akan disuruh ngapain? Beli BTN yuk, beli yang lain yuk, BJTM yuk, beli bank-bank lain yuk sebelum di merger. Apa yang terjadi? Lu jual pemenangnya BCA untuk beli yang sampah. Itu diversifikasi gitu. Jadi apakah lu lebih pintar dari orang-orang ini? Jawabannya enggak. Udah pasti enggak, karena gua aja jauh lebih bego dari mereka. Ya. Ada yang bilang, oke, gua percaya kok, gue percaya, tapi gue nggak berani. Gue nggak percaya, tapi gue berani. Ada nggak di situ? Gue belum percaya ini, tapi gue mau coba lah. Gue mau kosongin gelas, mau coba. Ini adalah namanya postmodern portfolio theory. Kalau kan kalian ada tahu modern portfolio theory nggak? 60-40 ya, yang dibikin sama Markowitz. Nah ini adalah postmodern crypto portfolio. Kalian lihat, di sini ada alokasinya ya. Stok sama bonds 60-40 yang standar,
sama yang paling agresif kripto 57385 kripto. Jadi 57 saham indeks, 38 indeks obligasi, 5% kripto. Kalian lihat performance-nya. Dengan taruh 5% kripto di portofolio kalian lihat, naiknya jauh nggak? Ini yang 60-40 biasa, saham dan obligasi. Lu cuma naikin 5% akan segini. Ya. Data dari mana ini? Ini ditarik dari semua data di dunia. Ya. Ini dari research-nya Grayscale. Ini semua indeks ditarik di dunia. Ya. Jadi kalau 5% dari aset lu masukin Bitcoin, apa yang terjadi? Portofolio lu akan mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi nggak percaya boleh, tapi bego jangan. Ini data. Gitu. Ini data. Memang data historis itu nggak prediksi depan, tapi masa sih nggak akan terjadi seperti ini lagi ya. Jadi saran gue taruh aja 5%. Apakah bisa gagal Bitcoin? Gimana cara gagal? Coba lu challenge gue, gimana cara gagal? Boleh, pertanyaan boleh. Gimana cara bisa gagal? Menurut gue lebih susah untuk bunuh Bitcoin. Jadi cara mikir untuk percaya atau enggak sebuah aset ya. Kalau Satoshi muncul, oke, gue akan jelasin Satoshi muncul gimana terjadi. Kalau yang bikin kertas di buku ini hidup lagi, apa yang terjadi? Yang bikin kertas ini nih hidup nih, bangun lagi dari kubur, apa yang terjadi? Ya viral aja sih, viral. Tapi apa yang terjadi? Nothing. Satoshi hidup nothing, karena dia udah nggak bisa ubah apapun. Satoshi itu beli Bitcoin dia pre-mine juga, sama kayak semua orang lain. Kita Bitcoin sampai sekarang masih pre-mine. Satoshi mau hidup pun doesn't fucking matter. Dia nggak bisa ubah. Ya, protokol dia nggak bisa ubah. Itu bukan Ethereum Foundation, dan dia bisa hard fork setiap berapa bulan sekali. Jadi nggak akan kenapa-napa. Nah, sekarang kita ngomongin potensinya, masih jauh nggak? Ada yang tahu nggak global equity berapa? Ini gua tulis nih. Saham satu dunia itu harganya berapa? Total market cap saham 115 triliun dolar. Emas berapa? 12 triliun. Sekarang Januari 1980. Emas berapa? Di sini ada yang bilang nggak? Emas itu limited. Siapa yang bilang emas itu limited? Emas itu 2% setiap tahun nambah. Gua kasih tahu aja. Emas itu di mine 2%. Ya. Jadi makanya bisa naik market cap-nya. Jadi ini adalah gambarannya 10 tahun lalu. Kita lihat next-nya. Bitcoin sama equity. Sekarang udah turun. Ya. Di saat selanjutnya dibikin 831. Tapi Bitcoin kan turun 500-an. Jauh nggak? 500 billion ke 115 triliun global equity. Jauh nggak? Potensinya jauh nggak? Lihat aja. Balik lagi. Jauh nggak? Nah, lihat aja nih, lihat terus ya. Ada yang nah, betul nih, ada yang kasih thank you nih, Johnson. Gua akan bacain. Ini dia benar. Properti itu marketnya 330 triliun. Equity 115, bonds itu ini salah, bukan 3.000. Bonds itu sekitar 100-an juga ya. Jadi kalian perhatiin di sini. Kalau lu mau kan ada yang value investor nggak? Value investor. Value itu apa sih sebenarnya? Kenapa Bill Miller beli Bitcoin? Value itu apa sih sebenarnya? Nilai. Ini under value nggak nih? Nih, slide depan muka lu nih. Ini under value nggak? Kan ada yang pernah ikut kelas gue nggak? Gue jelasin dulu pakai garis tuh. Under value nggak ini? Under value. Ya. Nggak, ini waktu slide-nya dibikin ya. Jadi angkanya ini sekarang ikutin harga sekarang. Nah, oke, gue mau beli Bitcoin karena under value menurut gue. Gimana caranya? Untuk pemula, lu bisa pakai namanya centralized exchange. Kalau udah canggih, lu bisa pakai DEX ya, kayak DEX segala macam. Tapi ini yang paling gampang. Lu bisa pakai ini yang global, tapi kalian cari yang Indo. Ya, Indo tuh ada banyak. Gua nggak disponsor siapapun di video ini. Ya, video ini mau webinar ini, kelas ini, gua nggak pernah disponsor. Gua nggak peduli duit. Ya, lu boleh pakai Binance, lu boleh pakai Coinbase, terserah. Kraken, semua terserah. Nah, kalau centralized exchange bangkrut, kayak FTX gimana caranya? Betul. Lu mau beli mana? Mau di Ajaib kayak, mau di Pintu kayak, mau di Ajaib bin Ajaib, bebas. Yang penting yang bisa dipindahin ya. Kalau peluang gue nggak tahu dia punya walletnya apa enggak. Toko kripto boleh, dia punya walletnya. Indodax boleh, dia punya walletnya. Ya. Begitu lu punya, lu pindahin ke namanya cold wallet. Bingung apa itu cold wallet? Nah, lu harus ngerti kriptografi dulu nih. Jadi yang cuma beli di aplikasi terus nggak ngerti itu goblok kalian. Lu harus ngerti dulu isinya apa. Public key itu apa, kriptografi itu gimana, private key itu apa, seed phrase itu kenapa dibuat. Kalian harus ngerti. Begitu lu tahu cara belinya dan cara pindahinnya ke cold wallet ini, sudah udah cukup. Ya jadi kalian cuma belajarin ini. Buat gua ngajarin secara fundamental lu terlalu dalam. Nanti kalian bisa cari di YouTube, tempat lain terserah. Ya, lu bisa cari di tempat lain. Yang gua mau ajarin sini masih konsepnya dulu ya, konsepnya dulu. Jadi tesis besarnya. Jadi kalian bisa pakai sini, centralized exchange, baru kalian ke namanya cold wallet. Kalian harus ngerti tentang enkripsi. Ya. Nah di sini cara belajar cryptocurrency gimana? Cryptocurrency itu kompleks. Jadi kalau gua mau belajarin di sini dari hashing ke transactionnya, itu mungkin butuh waktu 20 jam kali kita di sini ya. 20 jam. Ada yang siap nggak? Nggak siap kan kalian 20 jam. Jadi gue nggak akan jelasin semuanya di sini secara detail. Tapi mungkin di free class selanjutnya gue bakal jelasin ya. Di sini gue akan kasih kalian gimana caranya untuk beli. Untuk belajar. Jadi untuk belajar, kalian bisa belajar di komunitas. Komunitas kayak misalnya di Reddit, itu kalian bisa belajar. Di YouTube kalian pun bisa belajar. Cuman kalau kalian belajar di YouTube tentang Bitcoin, itu scattered. Jadi nggak diwadahin sebagai satu tempat. Ya. Jadi yang gue akan sharing ke kalian di sini adalah akademi yang gue bikin. Kenapa gue bikin akademi ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa gue bikin sekolah gue sendiri tentang kripto? Karena ketidakpercayaan gue terhadap fiat. Gue mau push adopsi kripto di Indonesia. Ya. Ini nggak pernah diajarin. Yang gue diajarin pun, yang gue ajarin ke kalian ya di akademi gue, itu diminta untuk jadi elective course di universitas. Ya. Gue pengen push sampai semua orang